Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat di masjid ini. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi, diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu rahimahullah, dalam kehidupan kita sehari-hari sudah kita lihat dan kita alami bahwa satu sama lain antara kita itu Allah berikan perbedaan, baik dari sisi ekonomi, dari sisi ilmu, bahkan hampir dari semua sisi kita punya perbedaan satu sama lain. Yang paling nampak adalah perbedaan itu dari sisi strata kehidupan sosial. Allah berikan kekayaan pada satu sama lain berbeda dengan yang lain. Permasalahan bukan dalam perbedaan Allah berikan sesuatu kepada kita atau kepada seseorang, tapi permasalahannya adalah terletak pada bagaimana kita melihat, bagaimana kita memandang sesuatu yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan kepada orang lain. Itu yang jadi masalah. Orang lain sukses, orang lain diberikan oleh Allah kekayaan, orang lain diberikan oleh Allah berbagai macam sarana dan fasilitas hidup. Sementara kita tidak memiliki seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Bapak Ibu rahimahullah, yang sangat menentukan bagi kita adalah cara pandang kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Itu akan menentukan kualitas diri kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, oleh karenanya ulama kita membahas tentang cara pandang seseorang terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Berbagai macam aneka kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu rahimahullah, ada orang yang melihat dan memandang kepada kenikmatan yang didapat oleh orang lain dengan pandangan yang oleh Imam Al-Ghazali disebut ayat tamanna al-hasib zawal dan nikmati anil mahsud. Ketika melihat orang lain dapat nikmat, lalu kita bersikap bahwa ada rasa kebencian terhadap nikmat yang didapat oleh orang lain dalam diri kita. Ketidaksetujuan kita. Kenapa dia yang dapat? Kenapa Allah berikan kepada dia? Kenapa tidak kepada aku Allah berikan? Lalu jadi cara pandang yang negatif seperti itu, dia menginginkan bahwa orang itu nggak dapat kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka ketika orang mendapatkan kenikmatan
dari Allah, dia ingin supaya nikmat itu hilang pada orang itu. Dia ingin supaya Allah cabut nikmat itu. Maka orang ini disebut oleh Al-Quran dalam surah Al-Falaq. Itulah orang yang hasad. Orang yang memiliki sifat hasad, sifat dengki terhadap nikmat yang didapat oleh orang lain. Lalu dia tidak suka dengan nikmat yang didapat orang lain itu, bahkan lebih parah lagi. Apa yang didapat oleh orang lain itu dia ingin hilang dan berpindah kepada dirinya sendiri. Itu lebih parah. Bapak Ibu rahimahullah. Cara pandang yang pertama disebut hasad. Orangnya disebut hasid. Orang yang pendengki. Cara pandangnya itu disebut sifat hasad. Bapak Ibu rahimahullah. Yang kedua, ada orang yang melihat orang lain dapat nikmat, orang lain sukses, orang lain berhasil dalam kehidupan. Lalu dia ingin juga seperti orang yang Allah beri nikmat kepadanya. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang alim, orang yang pengetahuan, ingin jadi orang sukses. Tapi tidak ada dalam dirinya kebencian terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Bahkan dia tidak menginginkan nikmat itu hilang pada orang lain atau harus berpindah kepada dirinya. Tetapi dia hanya ingin dia seperti orang itu. Anda juga kayak orang itu, kayak orang sukses. Maka itu dalam hadis disebut ghibtah, bukan hasad. Ingin seperti orang lain dapat nikmat, ingin seperti orang lain sukses, berhasil, tapi tidak ada keinginan untuk supaya nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang darinya atau berpindah kepadanya. Itu dalam bahasa hadis disebut ghibtah. Ghibtah. Bahasa Banjar, bahiri hendak juga kayak orang. Hendak juga kayak orang. Tetapi tidak punya maksud dan niat supaya punya orang itu hilang atau sirna. Bapak Ibu rahimahullah. Itulah yang dibicarakan oleh Al-Quran. Idza asabahu musibatun farihu biha. Apabila mereka ditimpa oleh musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan pada orang lain, dia senang. Tetapi ketika orang lain mendapatkan idza asabah nikmatun, apabila dia dapat nikmat, dia malah sakit hati. Dia malah gelisah dan galau. Ini adalah sebuah sikap yang mensikapi terhadap nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu rahimahullah. Maka dalam surah Al-Falaq Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad." Di ujung wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari syarr, kejahatan, keburukan orang yang hasad, syarri hasidin, orang yang berdengki apabila dia menjalankan kedengkian. Apabila dia melaksanakan sifat kedengkian, kebencian terhadap nikmat yang didapat oleh orang lain. Oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Ar-Razi menyebutkan bahwa surah Al-Hasad itu ayat yang kedua sebelum An-Nas, ayat yang terakhir di Al-Quran. Kata beliau, kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup Al-Quran dengan ayat itu sebelum surah An-Nas?
Dan dia punya hubungan. Sampai kata beliau, waqala Razi kama anna syaitan huwa nihayatu fil afhas al-mazmum. Wa li hadha sabab khatama Allah majami' syuru' al-insaniyah bil hasan. Syaitan adalah manusia yang paling buruk atau makhluk yang paling buruk, yang paling tercela, syaitan. Oleh karenanya Allah menutup Al-Quran, khatamallah, Allah menutup, mengakhiri majami' syuru' al-insaniyah, puncak dari semua keburukan manusia itu dengan sifat hasad. Jadi sifat hasad, sifat yang paling buruk dari sekian sifat-sifat keburukan yang ada pada manusia. Lalu di surah An-Nas, ayat surah yang terakhir, beliau katakan kama khataba majami'al khaba'ith syaitan bil waswasah. Pekerjaan syaitan yang paling berbahaya dan paling buruk itu adalah membisik-bisikkan sesuatu kepada manusia tentang keburukan. Ini tidak secara terang-terangan, tapi dibisik-bisikkan, ditiup-tiupkan ke pikiran manusia, ke dada manusia, dan secara tidak terasa orang tergoda. Ini disebut waswasah syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Kalau secara terang-terangan mungkin ditolak. Secara terang-terangan kita bisa mempertahankan diri. Tetapi ketika bisikan-bisikan halus yang masuk dirasukkan ke dalam pikiran dan ke dalam hati manusia, orang bisa tertipu. Bapak Ibu, rahimahullah. Itulah kejahatan yang kata beliau, kata Imam Ar-Razi, Allah membicarakan tentang kejahatan manusia yang paling jahat itu adalah sifat dengki terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Lalu Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, waqala al-hasadu awal dzambin asabba bis-sabr. Kata Imam Al-Qurtubi, hasad, sifat dengki itu adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit, wa awwalu dzambin asab bihi fil ardh, dan juga dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah, oleh manusia di permukaan bumi. Beliau menjelaskan wa amma fis sama, adapun dosa pertama di langit adalah bahasadu iblis di Adam. Hasad dengkinya iblis kepada Adam alaihissalam ketika Allah ingin menciptakan. Ibu rahimahullah, kita ingat cerita tentang bagaimana Allah menciptakan Adam alaihissalam. Ketika Allah ingin menciptakan, Allah beritahu semua yang ada penduduk di langit. Yang protes itu iblis, yang enggak setuju dengan penciptaan Adam. Sehingga ketika disuruh sujud kepada Adam, maka yang enggak mau sujud iblis. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Semuanya ketika Allah usjudu li Adam fasajadu. Sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud kecuali iblis. Ditanya kenapa iblis enggak mau sujud kepada Adam? Khalaq tahu min narin, khalaq tahu istakbara. Iblis takabur, sombong, dan mengatakan alasannya adalah khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dan menurut iblis, api lebih hebat dari tanah. Kesombongan iblis itulah maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena didasari oleh sifat kedengkiannya terhadap Bapak Ibu rahimahullah. Yang di permukaan bumi, dosa yang pertama kali dilakukan oleh manusia anak Adam adalah juga hasad. Yaitu hasad Qabil dan Habil. Ada kedengkian, ada iri hati. Satu di antara mereka diterima oleh Allah pengorbanannya, yang satu tidak, akhirnya
merasa dengki, merasa benci terhadap saudaranya, ya saudaranya dibunuhnya karena kebenciannya. Itu yang disebutkan oleh Imam Abbas. Bapak Ibu rahimahullah, apa yang menyebabkan seseorang benci kepada orang lain terhadap nikmat yang didapat oleh orang lain? Ada penyebab, ada yang melatar belakang. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi hasad adalah tamanna zawalin nikmati anil ghair, punya keinginan untuk menghilangkan kenikmatan yang didapat oleh orang lain walaupun tidak harus kembali kepada dia atau harus kembali dia yang dapat. Bapak Ibu rahimahullah. Ini itu sering terjadi di masyarakat. Sering terjadi. Bahkan alhamdulillah mungkin kita sendiri kadang-kadang ketika melihat orang sukses, maka pandangan secara negatif muncul. Apalagi kalau bahasa masyarakat nyinyir, ya. Nyinyir itu apa ya bahasa? Nyinyir melihat orang sukses, mengomentari komentar yang tidak baik, kayak buruk sangka aja terhadap. Wah, dia sukses karena ini itu segala macam. Oh, dia berhasil kan? Oh, palingan dapatnya dengan ini. Jadi itu nyinyir. Itu berarti menunjukkan sebuah sikap negatif kita terhadap orang yang dapat nikmat. Bapak Ibu rahimahullah. Itu adalah penyakit hati. Hasad itu penyakit hati. Dia mudah menyerang siapa saja, kecuali orang yang dirahmati Allah. Orang yang bersih hatinya. Maka Allah katakan, kalau orang yang masuk surga, itu tidak ada lagi sifat hasad. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut apa yang ada dalam hati itu dari sifat ghil, kedengkian terhadap orang lain. Jadi orang di surga itu sudah tidak ada lagi rasa dengki, rasa tidak senang dengan saudara-saudara. Itu sudah dicabut oleh Allah SWT. Maka dalam doa yang diajarkan ulama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kamu jadikan di hati kami ini ada ghil. Ghil itu kedengkian, ketidaksukaan dengan orang lain. Ketidaksukaan itu kan didasari oleh kenikmatan yang didapat orang. Macam-macam nikmat itu. Kesuksesan, keberhasilan. Dia lebih hebat dari kita. Lalu ada rasa ketidaksenangan. Itu namanya ghil dalam bahasa Al-Quran. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, terhadap sesama orang yang beriman. Bapak Ibu rahimahullah. Imam Ghazali menyebutkan beberapa penyebab kenapa orang tidak suka dengan atau tidak senang orang lain dapat nikmat, inginnya hilang. Kalau dapat orang yang dapat nikmatnya hilang, dia senang. Ada teman baru dapat sesuatu karunia dari Allah, sehingga dapat beli sepeda motor, contohnya dapat sepeda motor, lalu orang yang melihat temannya bisa beli sepeda motor dengan kedengkian, dengan kebencian itu, tiba-tiba sakit hati. Sakit hati. Kenapa? Temannya bisa beli sepeda motor, sementara dia nggak bisa. Harusnya dia nggak bisa beli sepeda motor. Ketika temannya yang punya sepeda motor baru dapat musibah, dia senang dengan musibah yang menimpa. Itu hasad. Itulah hakikat hasad. Bapak Ibu rahimahullah. Imam Ghazali menyebutkan al-asbab al-hasad. Penyebab munculnya penyakit hasad dalam diri seseorang. Itu yang pertama, imtila'ul qalbi bil hikd. Hati dipenuhi oleh rasa kebencian. Hikid itu benci. Tadi dengki, hasad dengki. Nah, ketika seseorang benci terhadap seseorang, maka muncullah hasad. Bapak Ibu rahimahullah. Ketika kita tidak suka dengan orang lain, ketika kita tidak senang dengan orang lain, maka ketika orang lain dapat nikmat yang kita tidak sukai, sukses, muncullah hasad dari kita.
tidak suka kalau dia sukses. Ketika kenikmatannya hilang padanya, muncullah rasa kegembiraan. Pernah dengar orang itu? Nah, hapus tuh ya. Ketika orang dapat musibah, kemudian seolah-olah lega gitu kan. Ketika ada musibah, dalam dirinya terungkaplah sebuah ucapan yang sebenarnya tidak benar. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi adanya rasa kebencian terhadap orang, itulah menimbulkan rasa hikit. Ada rasa hasad. Bapak Ibu rahimahullah. Dan itu terjadi juga pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah diangkat menjadi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang Quraisy itu nggak suka, nggak mau beriman. Kenapa? Karena ada iri hati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim. Orang yang enggak mau beriman dengan Rasulullah, enggak mau percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka berkata, laula nuzila hadzal Qur'an, seandainya Quran tidak diturunkan ala rajulin, kepada seseorang, minal qaryatayn azim, kepada seseorang yang Rasulullah itu anak yatim, bukan pemuka, bukan pembesar, bukan tokoh. Kalau seandainya Quran itu tidak diturunkan kepada anak yatim ini, kami mau beriman, kami mau percaya. Kalau bahasa orang sekarang, figuritas. Gak mau percaya kenapa? Karena kebenciannya, karena kedengkiannya terhadap Rasulullah SAW hanya seorang yang secara sosial dia orang biasa. Bapak Ibu, Yahudi juga begitu. Orang-orang Yahudi tidak mau beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah karena ada kedengkian dan kebencian terhadap orang lain. Bapak Ibu rahimahumullah, kalau kita lihat sejarah bahwa para nabi itu berasal dari Bani Israil, keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi terakhir dipilih dari suku Quraisy. Maka muncullah kebencian, iri hati orang-orang Yahudi. Kenapa dari suku Quraisy? Rasul terakhir. Sementara sebelum-sebelumnya harusnya dari Bani Israil, dari keturunan Yakub alaihissalam. Itu satu penyebab bahwa kebencian terhadap seseorang itu bisa melahirkan sifat hasad. Ketika dia dapat nikmat, kita nggak suka, kita nggak senang. Bapak Ibu rahimahullah. Maka Al-Quran telah mengajarkan kepada kita, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali yang kamu benci itu ada lebih baik dari wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu cintai, kamu sukai, itu berefek buruk bagimu. Itu kita nggak tahu. Maka dalam pepatah Arab disebutkan, kalau kamu mencintai seseorang, sedang-sedang saja. Juga sebaliknya, kalau kamu membenci seseorang, sedang-sedang saja. Kenapa? Karena satu saat orang yang kamu benci bisa jadi orang yang kamu cintai. Juga sebaliknya, bisa jadi orang yang kamu cintai satu saat menjadi orang yang kamu benci. Oleh karena itu, Allah mengatakan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu cintai, kamu sukai itu adalah berefek negatif. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu punya efek baik pada Bapak Ibu rahimahullah. Itu yang pertama disebutkan oleh Ghazali karena adanya rasa kebencian. Yang kedua, kibir. Penyebab orang hasad, dengki terhadap orang lain karena ada kesombongan dalam dirinya. Bapak Ibu rahimahullah. Sombong itu kan menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Sombong. Ghamtun nas batarul haq wa ghamtun nas.
sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan orang lain dan menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Itu kibir. Rasulullah katakan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga maka nanti kalbihi miskal minal kibir. Miskal habatin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam dirinya terdapat sebesar miskal habbat, sebesar biji. Dulu kita sering sebesar biji sawi. Minal kibir, dari sifat kesombongan. Apa itu rahimah? Orang sombong berarti ada yang disombongkan. Orang sombong itu tidak mau disombongi, Bapak Ibu. Nah, ketika dia merasa tersaingi dengan kehebatannya, dengan kesombongannya itu, maka muncullah sifat hasad. Jadi orang yang sombong itu, sehingga dia tidak mau orang yang mendapat nikmat dari Allah itu akan menyayangi dia dalam berbagai hal yang dia sombongkan. Itu sifat, muncullah sifat hasad. Maka dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain, supaya yang hebat itu dia sendirian. Tidak ada lagi yang nanti, tidak ada yang nyaman, tidak ada yang nyaman. Muncullah sifat hasad seperti itu. Itu yang kedua disebutkan oleh Imam Ghazali. Yang ketiga, tanazuk wa tanafus ala maqsudin wahid. Berebut terhadap sesuatu, berebut dan bersaing terhadap sesuatu yang hanya satu saja yang mau diperebutkan. Bapak Ibu rahimahullah. Yang diperebutkan cuma satu saja. Yang menginginkan banyak. Bersainglah di situ. Maka ketika bersaing satu sama lain, ketika melihat peluang ada pada orang lain, dia akan berusaha menghilangkan peluang orang lain. Itu hasad. Muncullah hasad. Paling nampak kita lihat ketika pilkada, ketika pilpres, persaingan itu merebutkan satu kursi. Itu bersaing. Maka muncullah hasad. Melakukan sesuatu bagaimana supaya orang tidak sukses. Melakukan sesuatu supaya orang gagal. Orang nggak boleh punya kenikmatan, punya kesempatan. Seperti orang main bola. Yang diperebutkan satu bulanya. Maka ketika kawannya hebat, lawannya hebat, muncullah bagaimana menyakiti kawan lawannya itu. Supaya nggak bisa lagi mengambil bola atau menggiring bola ke gol. Berarti muncul rasa kebencian, kedengkian terhadap lawan yang punya kelebihan. Maka dia berusaha untuk menyingkirkan dan menyakiti orang yang punya kelebihan. Itu apa namanya? Bapak Ibu rahimahullah. Muncul hasad. Ada satu hal yang luar biasa analisa oleh Imam Al-Ghazali. Hasad ini tidak terjadi kecuali satu level manusia, satu tingkatan. Mohon maaf Bapak Ibu rahimahullah. Di antara kita kan ada yang berbisnis, ada yang petani, ada yang pedagang, pegawai. Rasanya apa yang dikatakan begitu? Rasanya pegawai PNS itu tidak pernah berdiri dengan pedagang. Jujur loh. Iya loh. Ketawa lagi. Tidak pernah. Ya. Kalau kita PNS, lihat dagang sukses. Tidak pernah berdiri. Biasa aja. Kenapa? Lain profesi. Dia berdagang sukses dagang. Sudah PNS. Atau sebaliknya. Kita pedagang, dia PNS. Dia naik jabatannya terus. Tidak sampai jadi pimpinan. Tidak pernah berdiri dulu. Petani dengan pegawai. Petani dan pedagang. Tidak pernah berdiri.
Yang bihir itu yang mana? Bihirian bisa hasad. Satu level. Pedagang dengan pedagang. Pak itu rentan itu. Toko batatai, memang. Apa namanya? Contoh, orang ke situ juga belanja terus. Seharian kita ini tidak ada lagi sekian yang udah pelanggan. Ya, kira-kira. Muncul kecurigaan, muncul iri hati dengan sesama. Jangan-jangan pakai apa namanya? Macam-macam. Ketika ada muncul hasad terhadap tetangga, terhadap teman kita, maka berusaha melakukan sesuatu supaya pelanggan itu ke kita. Nah, itu tadi. Syarri hasilin idza hasad, apabila hasadnya sudah baik beroperasi, diaplikasikannya sifat hasadnya, maka muncullah baik perbuatan atau perkataan untuk menjatuhkan temannya. Oh, itu jangan sekali itu KW itu punya, bukan ori. Itu kan udah mulai kayak gitu. Mohon maaf, itu contoh. Dan itu yang terjadi. Satu level, pebisnis dengan pebisnis, pedagang dengan pedagang, pegawai dengan pegawai. Satu lembaga, satu badan, sama-sama TNB diangkat. Tapi kawannya terus naik jabatannya. Cepat banget naik gitu. Satu level, satu posisi, satu level. Pegawai dengan pegawai. Ketika orang sukses, muncul kecurigaan. Jangan-jangan nyogok. Nah, ketika kan mundur itu. Nah, temannya sukses, cepat naik pangkat, sementara kita tidak. Maka muncullah sifat hasad. Itu yang dikatakan oleh begitu. Akhirnya apa? Ketika sifat hasadnya muncul, lalu muncullah tindakan, ungkapan, atau menghasut atau memfitnah bahwa dia itu melakukan ini dan itu. Itu satu level. Bahkan sampai dikatakan oleh beliau, fal alimul ladzi yurid dunya yasudul ulama. Orang alim hasadnya dengan orang alim. Tuan guru ini dengan tuan guru itu bisa membaca. Bukan. Artinya apa? Sifat hasad itu tidak pandang dulu lakian, binian, orang tua, anak kecil, bisa terserang. Kecuali yang dirahmati oleh Allah yang menjaga hatinya bersih dari sifat hasad. Illa man atallah lebih qalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ada seorang ulama, ada tuan guru, ada penceramah, banyak pengikutnya. Yang lain enggak ada. Dikit. Muncullah rasa kebencian, kedengkian terhadap sesama. Lalu muncullah fitnah. Macam-macam. Itu hasad. Makanya oleh Allah itu disuruh kita berlindung min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung ya Allah denganmu dari sifat kebencian dan kedengkian orang yang idza hasad, apabila dia menjalankan kedengkian dan hasadnya. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian yang keempat, penyebab munculnya hasad dalam diri kita. At-ta'ajubu min ayyamaiza alaihi wa mislu ayartafi amal. Ujub. Ketika orang ujub. Bapak Ibu rahimahullah. Ini istilah-istilah dalam agama kita. Asa, takabur, atau sombong, kibir. Ada ujub lagi. Ujub itu istihza'un nafs. Merasa diri hebat. Merasa dia lebih hebat dari orang lain. Ini syuur, perasaan. Kapan? Ketika dia sendirian. Ujub itu merasa diri lebih hebat dari orang lain. Yang dirasakan hebat itu macam-macam aspeknya. Merasa hebat dari orang lain.
ketika dia sendiri, tapi tidak ada orang lain. Ketika dia berhadapan dengan orang lain, istihzamun nafsin, rasa besar dirinya tadi, dia akan berubah menjadi sombong. Ini satu penyakit yang bisa berubah dari menganggap diri hebat ketika dia berhadapan dengan orang lain, maka dia bisa menjadi sombong. Contoh begini, mohon maaf, contohnya real dalam kehidupan kita. Kita bisa HP kita mereknya yang paling mahal apa? Apa yang paling mahal? Apa? iPhone. Nah, sarongan jadi itu sambil ngopi, sambil pegang HP. Wah mantap, ampun. Ya, ngomong sorangan, tapi ngomong dalam hati maksudnya. Ngomong seorang bersuara dicurigai orang apa? Kan gitu. Ada orang bisnis kayak ampun seorang. Itu namanya istihzamun nafs. Itu ujub namanya. Jadi kita merasa kita paling hebat, paling harap sudah bisnis. Kedada lagi harus belajar kira-kira orang lain. Itu gitu. Itu ujub disebut dalam bahasa. Nah, ketika dia ujub itu ada dalam dirinya, tiba-tiba muncul ada orang menyamainya. Sama, kawan, sama. Lalu muncul rasa sifat hasad. Yang tadi itu berubah sifat hasad. Tetapi kalau ujub kita sendirian tadi itu, pas keluar, bawa HP itu, pergi ke reuni, pergi ke pengantinan, tetap mau kawan lawas, kawan lamanya, terus angkatan, SD, SMP atau SMA atau kuliah angkatan. Melihat HP kawan itu, apa mereknya? Xiaomi ada, Xiaomi, wah biasa. Atau mereknya Samsung, atau Meto ya. Pun kawan, persoalan iPhone. Kira-kira gimana? Muncul dalam perasaan kita, harap ampun seorang. Harap ampun seorang. Itu namanya, sudah namanya, merendahkan orang lain. Kan itu bersuara kan? Bila bersuara kan pilih kawan. Ya. Itu namanya sombong. Dari istihzamun nafs, merasa diri hebat, ketemu orang lain punya lebih kualitasnya rendah dari punya dia, maka kita merasa punya kita lebih hebat dari punya dia. Itu berubah dari sombong. Nah, kesombongan itu yang menyebabkan muncul rasa. Jadi ujub tadi bisa memunculkan rasa hasad. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kalau kibir itu, sombong itu, ada orangnya yang sombong, ada yang disombongi, kawan jadi itu, ada yang disombongkan. Nah, disombongkan apa? HP. Tapi kalau tidak ada orang yang disombongi, dia posisinya jadi ujub. Jadi ujub. Itu perubahan apa namanya? Pindah penyakitnya dari ujub kepada sombong. Baik, Bapak Ibu rahimahullah. Yang kelima, hubur riyasa wa talabujah wal istihari bainan nas. Yang bisa memunculkan seseorang punya sifat hasad itu adalah hubur riyasa. Hubur riyasa di bahasa kita. Ingin jadi pemimpin, ingin popularitas. Karena itu akan ada persaingan. Sukanya di depan, sukanya dia suruh jadi pemimpin, sukanya adalah dia ingin popularitas. Maka ketika popularitasnya tersaingi, dia akan berusaha untuk menjatuhkan lawan. Ketika kepemimpinannya merasa terancam, dia akan menjatuhkan orang lain. Itu hasad. Bapak Ibu rahimahullah. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Ilaj, mencegah diri kita supaya jangan terkena penyakit itu.
Yang pertama yang harus kita pahami bahwa mengetahui bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah hak prerogatif Allah. Dia mau ngasih siapa itu terserah Allah. Begitu. Orang yang hasad tadi itu, dia nggak suka kalau Allah itu ngasih nikmat pada orang lain. Logikanya, kenapa kita tidak suka orang lain dapat nikmat? Itu yang ngasih bukan kita. Siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Yu'ti may yasha. Allah akan memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi harus kita paham yang pertama bahwa semua yang keberhasilan, kenikmatan, kenyamanan yang didapat oleh orang lain itu sudah Allah yang ngasih. Al-Mu'ti. Allah yang memberi. Allah juga yang menghalangi. Al-Mani, yang mencegah orang tidak dapat. Allah juga. Kamu nggak dapat. Bapak rahimahullah. Sering ketika bagi doorpress kan gitu. Ini yang dapat. Harusnya seorang dapat. Aku terdahulu. Ya sudah selesai kalau sudah diputuskan dia yang dapat. Bapak rahimahullah. Itu harus paham. Jadi pertama secara teoritis kita memahami bahwa semuanya nikmat yang diberikan oleh Allah itu Allah yang ngasih. Bukan kita yang membagi. Dan juga ketika Allah ngasih kepada seseorang, kita nggak rugi apa ruginya. Kita nggak ada hak kita yang diambil. Karena hasad tadi ayat dikubur. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Kata Rasulullah pada sahabat, ketika melihat sahabat yang lain sukses, dapat kegembiraan, dapat apa namanya kesuksesan, kata Rasulullah, ala barakah. Tidakkah kamu doakan dengan keberkahan? Bapak Ibu rahimahullah. Kalau ada kawan sukses, ada kawan berhasil, kita doakan barakallah. Semoga Allah memberkahi apa yang dia dapatkan. Itu untuk menghilangkan rasa hasad dalam diri kita. Bapak Ibu rahimahullah. Kalau Allah memberkahi pada orang lain, maka keberkahan itu akan kita dapatkan juga. Tapi kalau kita doakan dengan keburukan, kita nggak tahu apakah nanti keburukannya akan menimpa kita atau bagaimana. Oleh karena itu, maka sikap yang paling tepat adalah ketika kita mendapatkan kabar gembira, teman kita sukses, saudara kita berhasil, mari kita doakan barakallah. Semoga Allah memberkahi pada apa yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari sifat hasad, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita jangan sampai kita menjadi objek orang yang hasad ketika kita dapat nikmat. Barakallah, semoga Allah memberkahi apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, berbuat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.